kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya, Ibu tadi nanti melakukan proses coaching ya? Iya, Bu. Mm-mm. Oke Bu, jadi sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh kan Bu? Boleh, Bu. Oke. Nanti pas pada waktu coaching antara coach dengan coach itu akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, kemudian yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Dan nanti saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coaching. Kemudian, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan nanti yang akan Ibu sampaikan. Kemudian Bu, Ibu jangan lupa ya Bu, ada yang harus disesuaikan juga dengan prinsip coach, yaitu diantaranya yang pertama adanya kemitraan, kemudian yang kedua proses yang kreatif, kemudian yang ketiga memaksimalkan potensi. Ibu sudah tahu kan? Nah, kemudian mungkin sebelum melakukan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu, saya bertanya ya? Boleh, Bu. Boleh. Jadi untuk yang pertama, potensi yang apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan saat melakukan coaching saat ini, tentunya kompetensi coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang 3 tadi kan? Jadi di antara yang ketiga ini, mana yang lebih spesifik untuk Ibu kembangkan untuk melakukan coaching hari ini? Jadi yang ingin saya kembangkan nantinya adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Baik Bu, jadi ada 2 yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Bukan begitu Ibu? Iya. Oke. Kemudian dari 2 yang akan Ibu kembangkan tadi, jadi yang lebih spesifik ini yaitu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaian itu bagaimana menurut Ibu? Indikator yang ingin saya capai nantinya, saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari kesalahannya, kemudian mengetahui langkah-langkah apa yang harus dia lakukan, seperti itu. Oh, baik Bu ya. Jadi Ibu ingin coach tersebut mendapatkan solusi atas apa yang sedang terjadi, ya kan? Begitu ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban Ibu, cukup jelas. Hari ini silakan Ibu melakukan coaching dengan dengan sebaik-baiknya. Dan nanti ketika Ibu sudah selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya Bu. Ya Bu, silahkan Ibu melakukan proses coaching. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ananda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Semoga Ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat ya Bu. Amin. Terima kasih ya Ananda. Iya Bu, sama-sama Bu. Ananda, kira-kira keberatan tidak jika siang ini kita ngobrol sebentar? Ada yang Ibu tanyakan sama Ananda? Oh gitu ya Bu, nggak apa-apa sih Bu sebenarnya, karena saya hari ini juga pulang siang Bu, karena saya menunggu kakak saya, karena dia pelatihan intak untuk tampil di hari Jumat depan. Oh begitu ya Ananda. Baiklah, kalau begitu untuk lebih nyamannya, mari ke ruangan Ibu. Kita ngobrol di ruangan Ibu aja. Baik Bu. Mari Ananda. Ananda, jadi akhir-akhir ini kalau Ibu perhatikan, sepertinya Ananda ini lagi ada masalah. Ada masalah ya di rumah. Kamu cerita aja sama Ibu, nggak apa-apa. Ibu kan wali kelas kamu. Jadi Ibu ini adalah orang tua kamu di sekolah. Iya sih Bu, sebenarnya memang ada masalah, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama Ibu telah menanyakan hal ini kepada saya, sehingga saya lebih agak tenang. Jadi menurut Ananda, kira-kira masalah Ananda ini
yang sedang Ananda hadapi itu seperti apa, dan kira-kira apa yang ingin Ananda lakukan untuk masalah yang sedang Ananda hadapi ini. Ya Bu, sebenarnya saya agak malu menceritakan, namun kalau tidak saya ceritakan nanti saya tidak tenang. Jadi saya akan menceritakannya untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga saya dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Oh, jadi begitu Ananda. Coba aja ceritakan masalah Ananda. Dan Ananda jangan khawatir, ibu adalah orang tua Ananda di sekolah. Jadi nggak perlu khawatir, cerita aja nggak apa-apa kok. Baik Bu, terima kasih Bu sudah menyempatkan waktu untuk saya. Ya. Jadi begini Bu, saya merasa tidak nyaman dengan pembelajaran fisika Bu. Oh, kenapa Ananda? Apa yang membuat Ananda itu merasa tidak nyaman dalam belajar fisika ini? Jadi begini Bu, Bapak guru fisika itu membuat les privat di rumahnya dan dilakukan setiap hari Minggu. Terus sebagian besar di kelas teman-teman saya itu ikut les privat tersebut, kecuali saya dan satu lagi teman saya. Jadi saya merasa tidak nyaman Bu, ketika guru sering menyindir dan murid-murid lain tidak ikut les privat. Saya merasa bahwa nilai yang diberikan guru tersebut tidak adil. Para murid yang begitu les nilainya tinggi dan saya lebih rendah dari mereka. Oh begitu ya Ananda. Nah, kira-kira yang membuat Ananda itu tidak ikut les privat itu kenapa ya? Jadi begini Bu, kalau hari Minggu itu saya harus membantu orang tua saya berjualan sayur di pasar. Karena hari Minggu itu libur, bisa karena saya merasa kasihan sama ibu saya. Karena semenjak orang tua saya meninggal, saya yang bantu beliau. Karena saya juga anak yang tertua, jadi saya kasihan sama ibu saya. Makanya saya membantu. Oh, kalau begitu Ananda, sikap kamu itu bagus sekali. Tapi apakah kira-kira sudah disampaikan alasan ini kepada Bapak guru fisika? Sudah sih Bu, dan kata beliau tidak apa-apa, cuma saya masih tetap tidak merasa tidak enak hati aja Bu, dan merasa tersindir. Terus kira-kira apa kata-kata Bapak itu yang membuat Ananda merasa tersindir? Nggak ada sih Bu, cuma saya merasa selalu tersudut dan membuat saya tidak nyaman dalam belajar. Kemarin saja nilai fisika saya menurun Bu. Oh jadi gitu ya. Nah jadi jelas lah ya, berarti itu hanya pikiran Ananda saja, yang sebetulnya Bapak itu tidaklah menyindir Ananda. Nah karena Ananda yang merasa nggak nyaman, jadi bisa jadi karena ini Ananda malas belajar sehingga nilai Ananda itu turun. Iya sih Bu, memang sebelum ujian saya tidak sempat belajar. Sebab kasihkan untuk Bapak itu saya menjadi malas belajar Bu, jengkel juga Bu. Nah, jadi sekarang udah jelas ya Ananda, bahwa sebenarnya perasaan itu tidak nyaman, kemudian merasa tersindir dan merasa diperlakukan tidak adil itu adalah perasaan Ananda saja. Nah, jadi kira-kira apa yang akan Ananda lakukan ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Iya Bu, saya akan berusaha menghilangkan perasaan-perasaan itu. Tapi kira-kira gimana ya Bu caranya agar saya bisa berkonsentrasi dalam belajar? Nah, jadi gini Ananda, Ananda bisa melakukan teknik mindfulness atau kesadaran diri. Nah, jadi Ananda sebelum memulai pembelajaran itu berhenti sejenak. Maksudnya berhenti sejenak itu berhenti melakukan aktivitas, kemudian Ananda mulai mengatur pola pernapasan sambil berdoa. Nah dengan demikian insya Allah nanti kita bisa lebih berkonsentrasi dalam memulai belajar, bisa dengan tenang. Nah terus selanjutnya kira-kira apa yang akan Ananda lakukan untuk kedepannya? Iya Bu,
saya akan mencoba melakukan teknik mindfulness seperti yang Ibu sampaikan tadi, dan berusaha untuk lebih rajin lagi dalam belajar fisika. Ya, bagus sekali. Ibu yakin Ananda pasti bisa. Ibu yakin nanti nilai fisika Ananda itu bisa ke depannya lebih baik. Percayalah Ananda bahwa setiap guru itu senang sekali dan bangga apabila memiliki anak murid yang semangat dalam belajar. Baik Bu, sekali lagi terima kasih ya Bu. Saya sekarang bisa lega. Semoga kedepannya saya dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Amin. Ibu akan selalu mendukung Ananda. Ananda di mata ibu adalah murid yang cerdas. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih ya Bu. Iya. Nah, lalu komitmen apa yang akan Anda lakukan untuk menjalankan rencana hari ini? Iya Bu, kebetulan besok adalah waktunya belajar fisika Bu. Nanti malam saya akan mencoba mempelajari ulang pembelajaran fisika minggu lalu dan memperhatikan pembelajaran berikutnya. Lalu saya akan melakukan teknik mindfulness sebelum memulai. Lalu siapa yang akan membantu Ananda untuk menjalankan komitmen ini? Pertama ini, apakah yang sudah didapatkan saat coaching terkait dengan indikator yang akan Ibu capai? Nah, ya, selama coaching yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur kita, kemudian sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi masalahnya. Nah, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu dengan menggunakan alur Tirta. Sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan. Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana dan tindak lanjut apa yang selanjutnya dilakukan. Dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab apa yang ada pada diri coaching. Supaya apa yang direncanakan ini dapat berjalan dengan baik, Bu, saya melihat Ibu juga dengan fokus dengan coaching, ada present atau kehadiran penuh di sana, Bu ya. Nah, sesudah itu saya mendengarkan aktif juga saya lihat, kemudian tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, luar biasa Ibu, apa yang Ibu berikan untuk coaching hari ini, mudah-mudahan sukses ke depannya. Amin. Dan dimudahkan lagi untuk coaching berikutnya. Nah, oh iya Bu, untuk kedepannya kompetensi apa yang harus Ibu kembangkan lagi nih? Untuk kedepannya saya ingin lebih memahami alur Tirta. Kemudian siapa kunci selanjutnya bisa lebih baik lagi. Oke, baik Ibu, terima kasih, sangat luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu telah melakukan sesi tanya jawab kali ini. Saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan semakin sukses ke depannya. Oke, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.